persiapan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang nggak masuk siapa? Sama aja ya. Ahmad Bilal. Anidia Revita. Tena Tania. Tori. Yusha. Oke, teman-teman sudah nggak apa-apa. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Peluang aja. Hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Sebelum itu ada juga tentang frekuensi harapan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang pada kehidupan sehari-hari. Lalu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian tidak saling lepas dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari belajar peluang itu dengan mempelajari materi peluang saling lepas dan peluang tidak saling lepas, peserta didik dapat meminimalisir kemungkinan dalam pengambilan keputusan yang beresiko, sehingga dapat membantu peserta didik dalam membuat keputusan yang lebih baik dan memecahkan masalah yang lebih efektif. Nah, kemarin sudah pernah belajar tentang kaidah penjajahan, permutasi sama kombinasi kan? Masih ingat nggak kira-kira? Jadi ini disediakan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk permasalahan yang pertama. Jika akan dibentuk 3 angka berbeda dari angka-angka di atas, maka banyaknya susunan angka yang terbentuk adalah kira-kira menggunakan apa? Aturan pengisian tempat. Itu padaran. Yang kedua, jika angka-angka di atas merupakan nomor absen dari suatu kelas dan akan dibentuk susunan ketua, wakil, dan sekretaris, banyaknya susunan yang dapat terbentuk adalah kira-kira pakai apa? Penyelesaian. Permutasi. Yang ketiga, dari angka-angka tersebut akan diambil 3 angka secara acak, banyaknya susunan yang terbentuk menggunakan apa? Kombinasi atau permutasi? Kombinasi. Nah, dari angka yang di awal ya, ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berapa sih kemungkinan yang dapat diambil? Salah satunya adalah angka 1. Kira-kira berapa? Yang kedua cek, berapa kemungkinan nomor absen 5 terpilih menjadi ketua? 5, 1, 2. Kedua permasalahan ini kira-kira menggunakan apa penyelesaiannya? Peluang. Sebelum kita masuk ke materi, penerapan dari peluang itu sendiri ada di festival
Festival Topeng Malangan. Lomba tari topeng Malangan yang diikuti oleh anak-anak menjadi salah satu agenda dalam festival ini. Lomba tari topeng Malangan ini diikuti oleh 100 peserta yang masih berusia anak-anak, mulai dari SD, SMP. Dengan lincah, para peserta menunjukkan kemampuan mereka dalam menari. Topeng Malangan di hadapan Dewan Juri. Peserta lomba tari topeng Malangan ini tidak hanya berasal dari Malangkaya, namun juga berasal dari Sidoarjo hingga Surabaya. Dan cara tari topeng Malangan yang dilombakan adalah tari papang dan saringan. Jika kamu merupakan salah satu peserta dari Festival Topeng Malangan, maka berapa peluangmu untuk mendapatkan juara? Dari permasalahan ini, jika kamu merupakan salah satu peserta dari Festival Topeng Malangan, maka berapa peluangmu untuk mendapatkan juara? Kira-kira berapa? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita masuk ke materinya dulu ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Apa yang kamu ketahui mengenai peluang? Mari kita mulai dari beberapa pertanyaan. Berapakah peluang seekor sapi bisa terbang? Apakah sapi bisa terbang? Tentu saja tidak. Peluang seekor sapi bisa terbang adalah 0. Lain halnya dengan yang satu ini. Berapakah peluang munculnya bilangan bulan dalam pelemparan dadu? Bagaimanapun dadu dilemparkan, akan muncul salah satu bilangan mulai dari 1 sampai 6, yang semuanya adalah bilangan bulan. Jadi peluangnya adalah 1. Pasti akan muncul bilangan bulan pada pelemparan dadu. Peluang 0 berarti ada peluang 0% sesuatu akan terjadi. Itu adalah kejadian yang mustahil. Peluang 1 berarti ada peluang 100% sesuatu akan terjadi. Itu adalah kejadian yang pasti terjadi. Nah, lanjut dulu ya. Ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya harapan kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Frekuensi harapan munculnya kejadian A adalah hasil kali dari peluang kejadian A dengan banyaknya percobaan dan dapat ditulis sebagai berikut. FH A yaitu frekuensi harapan kejadian A sama dengan banyaknya percobaan atau M dikalikan dengan peluang kejadian A atau PA. Halo teman-teman. Nah, yang kedua, Halo teman-teman. Jumpa lagi. jadwal materi peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Dan media matematika. Kita akan membahas mengenai peluang kejadian yang saling lepas dan peluang kejadian yang tidak saling lepas. Untuk mengilustrasikan kedua konsep ini, kita akan menggunakan ruang sampel dalam percobaan pelemparan sebuah dadu. Ingat bahwa ruang sampel berisi semua kejadian yang mungkin. Dalam percobaan pelemparan sebuah dadu, kita melihat total ada 6 kejadian yang berbeda. 2 kejadian yang saling lepas tidak dapat muncul secara bersamaan. Jika kita membuat diagram Venn, kejadian A dan kejadian B saling asing. 2 kejadian dikatakan saling lepas apabila peluang kejadian A dan B muncul secara bersamaan adalah 0. Mari. 2 kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila memungkinkan untuk muncul secara bersamaan. Jika kita membuat diagram Venn, kejadian A dan kejadian C saling beririsan. Pada 2 kejadian yang tidak saling lepas, peluang kejadian A dan C muncul secara bersamaan tidak sama dengan 0. Mari gunakan ruang sampel kita untuk mengilustrasikannya lagi. Kita kembali lagi ke permasalahan yang tadi. Jika kamu merupakan salah satu peserta dari Festival Topeng Malangan, maka berapa peluangmu untuk mendapatkan juara? Tadi ada yang bisa jawab ya? 1/100.
Coba menjawab. Mas kalau nggak ada saya tunjuk. Nomor nomor 2 sama nomor 3 ada yang mau? Nomor 2, sebuah kantong berisikan 5 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola biru. Jika akan diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola merah atau bola putih adalah nomor 2 ini pakai apa caranya? Pakai rumus apa? Nomor 2.
Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Nomor 3, sebuah dadu dilempar sekali ke atas. Tentukan peluang bahwa yang muncul adalah angka dadu ganjil atau lebih dari 3. Yang ganjil ada berapa? 1, 3, 5. Terus ditambah sama angka dadu yang lebih dari 3 ada 4, 5, 6, 3. Dikurangi 1/6. 1/6 dari mana? Irisannya berapa? 5. Berarti 5/6. Benar ya? Nah, kita lanjut ke pembagian kelompok ya. Memperjalankan KPD duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelihatan nggak? Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Dalam hitungan ke-10 sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung sama kelompoknya masing-masing ya? Perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Waktu mengerjakan PPD-nya 20 menit ya.
Yang udah selesai siapa? Kelompok 6, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 bisa maju. Tulis ke depan. Kelompok 4. Apa ini? Kelompok 5 kan bisa maju.
Sambil menunggu yang tulis, kita perhatikan permasalahan 2 yang nomor 2. Dari jawaban temanmu, benar apa enggak? Benar. Apa ada yang mempunyai jawaban berbeda? Sama. Sama semua? Jawabannya benar dan 25. Tapi total perwakilan seluruh desanya. Jawabannya Jadi buat permasalahan dua itu tapi buat total perwakilan seluruh desanya itu 100 dapat dari kan ada namanya 23 desa, 19 desa itu ada 4 perwakilan jadi 19 kali 4 jadi 26. Terus ada 2 desa dengan 5 perwakilan jadi 10 dan 2 desa lagi dengan 7 perwakilan jadi 14. Terus di total seluruhnya jadi 100. Terus selain itu diketahui juga peluang A ini dari desa adat dalamnya Kapi itu mereka mengeluarkan 4 perwakilan. Terus peluang B maksudnya perwakilan dari yang B itu desa Kapi itu mereka ada 5. Terus perwakilan dari desa Kedung itu ada 7. Jadi dihitung dulu masing-masingnya peluang A 4/100, peluang B 5/100, peluang C 7/100. Terus karena yang ditanya adalah peluang terpilihnya sekretariatnya yang berasal dari desa adat dalamnya Kapi atau desa adat ini atau desa adat Kedungu, jadinya jumlah 4/100 plus 5/100 plus 7/100 sama dengan 16/100 atau disederhanakan menjadi 4/20. Boleh jawabnya? Yang permasalahan 1 nomor 2 kelompok berapa? Kelompok 4. Jadi untuk yang permasalahan 1 nomor 2 itu kan soalnya ada 15 kelompok yang dimana kelompok Indo itu ada 3, otomatis berarti kelompok luar itu 12 karena dia didapat dari 15 dikurangi 3 yaitu sama dengan 12. Habis itu di soalnya juga ada kelompok yang didiskualifikasi sebanyak 2 kelompok, di mana 2 kelompok itu terdiri dari 1 kelompok Indo dan juga 1 kelompok luar. Untuk pertanyaannya sendiri yaitu berapa peluang kelompok Indo menjadi pemenang. Nah, jadi kan ada yang didiskualifikasi sebanyak 2 kelompok, yaitu kelompok Indo dan juga kelompok luar. Otomatis kelompok Indo yang 3 itu kita kurangi 1 sama dengan 2. Tersisa 2 kelompok, sedangkan yang luar itu juga didiskualifikasi sebanyak 1 kelompok yaitu 12 dikurangi 1 itu hasilnya 11 untuk kelompok luar karena didiskualifikasi. Nah, untuk peluangnya sendiri berarti kita tinggal masukkan aja. Untuk peluang kelompok Indonesia menjadi menang sama dengan jumlah kelompoknya peluang Indonesia dibagi jumlah kelompok yang masih berkompetisi. Nah, sama dengan jumlah kelompok Indonesia yang masih berkompetisi itu sebanyak 2 kelompok. Sedangkan kelompok yang masih berkompetisi entah itu dari kelompok Indo ataupun kelompok luar yaitu 13, sehingga peluangnya kelompok Indo untuk menjadi pemenang setelah didiskualifikasi sebanyak 2 kelompok yaitu sama dengan 2/13.
Ada punya jawaban berbeda? Sama semua? Permasalahan 1. Nomor 1, kelompok kegiatan demonstrasi. Ukuran yang digunakan itu sebenarnya sama kayak yang berbeda, tapi bedanya di situ dia itu nggak ada yang diskualifikasi. Jadi kelompok korupsi di Indonesia itu ada 3, sementara untuk total keseluruhannya itu 15. Jadi di sini pakai rumus peluang biasa. Jadi jumlah tim video per jumlah tim keseluruhan sama dengan 3/15 dan akan menjadi 1/5. Yang punya jawaban lain? Sama. Beri tepuk tangan buat permasalahan 3. Nomor 1. Kelompok 1. Oke, jadi ini soalnya itu kan hendaknya besar peluang mana untuk menjadi juara. Jadi kita ada bagi kelas 1 sampai 3 sama ada bagi kelas 4 sampai 6. Nah, ini diketahui kalau misalnya yang SD kelas 1 sampai 3 itu dia lebih orang, kalau yang kelas 4 sampai 6 itu beda dengan sekolah. Jadi yang peluang yang SD kelas 1 sampai 3 itu 1/25, yang kelas 4 sampai 6 itu 1/15. Kenapa 1/25 dan 1/15? Karena kan banyak itu pemenang ya, pemenang juara itu di situ dianggap cuma 1, 2 dan juara itu. Nah, jadinya 1 yang kelas 1 sampai 3 itu juaranya 1 kan, yang kelas 3 itu benar ada 25 orang, itu kan 4% kalau di total persentase. Dan juga yang kelas 4 sampai 6 itu 1 kan 15 orang itu, kemudian 6%. Jadi lebih besar peluang mana antara kelas 1 sampai 3 sama kelas 6 itu adalah yang kelas 4 sampai 6 itu 6%, 2% lebih besar dari kelas 1 sampai 3. Ada yang berbeda? Sama. Yang nomor 2, permasalahan 3 kelompok Ini kita ada jurusannya itu 25, terus jaringan yang berpaut itu 20, SD 1 sampai 3 itu 25, SD kelas 4 sampai 6 itu 15, remaja juga ada 30, sama remaja rapat itu ada 5. Ini senakutnya kita mereka tanya apa aja sih? Jawab si remaja tunggal itu kan ada 30 per total pesertanya 25 plus si rangka itu juga per 25 ya, terus jadi 25 di sederet 25 7 per 12. Tapi ada yang mempunyai jawaban berbeda? beda. Masa sama? Ada yang beda nggak? Yang ditanyakan adalah peluang seseorang menang lomba tari jaipong kategori remaja tunggal. Remaja tunggal ada berapa? 30. Yang menang pasti 1 kan? Oh, berarti 1/30
digali peluangnya atau PA. Selanjutnya peluang kejadian saling lepasnya yaitu PA ditambah PB. Selanjutnya peluang kejadian tak saling lepas yaitu peluang A gabungan B yang rumusnya adalah PA ditambah PB dikurangi P A irisan B. Selanjutnya komponent satu kejadian yaitu 1 dikurangi PA. Untuk keterangannya PA yaitu peluang kejadian A, NA yaitu cara kejadian A yang terjadi, NX yaitu kemungkinan sumber kejadian, FA yaitu frekuensi harapan A, M yaitu banyak kecuali, PB atau peluang kejadian B, PAUB atau peluang kejadian A atau B, PANB atau peluang kejadian A dan B. Untuk PA aksennya yaitu peluang tidak terjadinya A. Jadi untuk kesimpulannya sesuai dengan kelompok apa tadi 3 ya. Kelompok 3 rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS, rumus frekuensi harapan FHA sama dengan F kali PA atau banyaknya kejadian kali kejadian, banyaknya percobaan kali kejadian A. Peluang kejadian saling lepas yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB, dan peluang kejadian tidak saling lepas PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, sekarang bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk LKB-nya bisa disimpulkan. Saling lepas.